Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Inilah hari raya Pentakosta yang pertama setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke sorga. Hari raya Pentakosta ini memang sudah diperingati oleh bangsa Israel selama beratus-ratus tahun. Tapi mereka tidak mengerti bahwa itu berbicara tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan inilah penggenapan daripada hari raya Pentakosta itu, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada 120 orang murid dan mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus dengan satu tanda yang nyata, yaitu berbahasa lidah, berbahasa roh. Kita harus tahu bahwa pada waktu murid-murid berdoa, mereka hanya taat mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tunggu di Yerusalem, mereka menunggu di Yerusalem. Dan mereka berdoa. Jadi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak punya persiapan hati, saudara. Mereka juga tidak mengerti segala sesuatu. Jadi mereka hanya berdoa, mereka taat, dan pada hari yang ke-10 atau hari yang ke-50, sebab itu namanya Pentakosta. Hari yang ke-50 sesudah kebangkitan Tuhan, Roh Kudus itu dicurahkan dengan berbagai-bagai fenomena yang kita lihat. Jadi mereka pada saat itu tidak tahu, tidak mengerti, saudara. Kita yang sekarang membaca, kita mengerti, oh bahasa roh. Nah justru karena kita mengerti ini, saudara-saudara, akhirnya jadi banyak masalah. Jadi gereja sudah mulai tidak murni. Kalau tadinya ketika Pentakosta dimulai sekitar abad ke-20 permulaan, penuh Roh Kudus, berbahasa roh. Itulah pengajaran yang asli. Tapi sekarang ini orang bukan cari kepenuhan Roh Kudus, tapi orang cari bahasa rohnya. Pernah ada satu kali saya mendengar satu hamba Tuhan mengajar demikian. Sepertinya benar. Jadi dia bilang, kita orang percaya itu punya Roh Kudus. Benar. Karunia bahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus. Benar. Jadi karena Roh Kudus di dalam kita, berarti karunia bahasa roh itu ada di dalam kita. Karena kita punya Roh Kudus. Lalu bagaimana sekarang? Karena bahasa roh itu sudah ada di dalam kita, tinggal kita mengatakan. Kalau saudara dengar sekilas sepertinya masuk akal. Tapi saya katakan itu tidak benar, saudara. Betul, Roh Kudus ada di dalam kita. Tetapi bahasa roh itu bukan otomatis lalu berarti kita bisa berbahasa roh karena Roh Kudus ada di dalam kita. Tidak, saudara. Karena bahasa roh itu adalah tanda pertama. Sekali lagi saya tekankan, bahasa roh adalah tanda pertama dari kepenuhan atau baptisan Roh Kudus. Jadi meskipun orang percaya punya Roh Kudus, tetapi sebelum dia dibaptis dengan Roh Kudus atau sebelum dia dipenuhkan Roh Kudus, dia tidak mungkin bisa berbahasa kecuali dia belajar. Jadi kita harus pegang. Jadi jangan sampai kita lalu dibawa sepertinya benar tapi tidak benar. Jadi sekali lagi bahasa roh adalah tanda pertama dari kepenuhan Roh Kudus. Jadi kita yang benar kita harus berdoa untuk dipenuhkan Roh Kudus. Firman Allah berkata kita harus berdoa, kita harus mencari, kita harus mengetok. Kalau kita penuh Roh Kudus dengan sendirinya, bahasa roh itu keluar, saudara. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa yang diberikan oleh roh, bahasa roh. Nah sekarang kita bertanya, mengapa kok Tuhan memakai bahasa roh ini sebagai tanda? Mengapa kok Tuhan tidak pakai tanda yang lain untuk menyatakan
baptisan Roh Kudus, tetapi dia pakai bahasa roh. Mengapa bahasa roh ini? Kita tahu bahwa Roh Kudus itu tidak kelihatan. Lain kalau kita dibaptis dalam air, jelas saudara-saudara masuk air lalu keluar basah kuyup. Itu kelihatan. Tapi Roh Kudus ini roh. Dia tidak kelihatan. Sebab itu saudara-saudara, Tuhan harus memakai satu tanda yang bisa dilihat dan didengar untuk menyatakan seseorang dipenuhkan Roh Kudus. Lalu apa itu? Yaitu bahasa roh. Jadi seumpama kalau saudara mengisi satu moci atau satu tempat, saudara isi air ya. Tempat ini makin lama makin penuh, maka air ini satu kali akan keluar lewat mana saudara? Lewat mulutnya, mulut daripada gelas, mulut dari tempat air itu. Nah, demikian juga dengan manusia. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu keluar lewat mulut kita dalam bentuk bahasa roh. Lalu mengapa kok mulut? Mengapa kok lidah yang dipakai? Nah, kita kembali kepada firman. Firman Tuhan berkata bahwa yang paling sulit dikendalikan itu apa saudara-saudara? Lidah. Yakobus pasal 3. Semua bagian tubuh manusia sudah dikendalikan, tapi yang paling sulit dikendalikan itu adalah lidah manusia. Saudara. Jadi kalau lidah sudah dikendalikan, maka seluruh tubuh dikendalikan. Lidah ini yang paling sulit, lidah ini yang paling akhir. Makanya ketika seseorang sudah penuh, maka lidahnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan dia berkata-kata dalam bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi inilah saudara-saudara, mengapa kok Tuhan memakai bahasa roh untuk menyatakan kepenuhan Roh Kudus. Tapi lebih daripada itu, bahasa roh itu bukan sekedar tanda. Tetapi bahasa roh itu ada gunanya, ada manfaatnya, yang luar biasa, yang kita tidak bisa mengerti. Jadi bahasa roh itu saudara-saudara Tuhan berikan kepada kita, itu bukan cuma untuk memberikan satu tanda, tidak. Tapi ada sesuatu berkat, guna, faedah, manfaat yang luar biasa. Nah, kita coba melihat itu saudara. Saya hanya berikan 3 manfaat dari bahasa roh. Apa yang Tuhan kerjakan lewat bahasa roh ini? Yang pertama, bahasa roh itu mempersatukan. Coba kita baca itu di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini bukan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa Latin, tidak saudara. Tapi ini adalah bahasa roh. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang percaya. Siapa orang-orang yang percaya? Anda dan saya. Jadi ini menjadi satu pemersatu. Bahasa pemersatu, saudara-saudara. Walaupun kita tidak mengerti, tapi ini mempersatukan roh kita. Saudara, peristiwa Pantekosta ini adalah kebalikan daripada peristiwa Menara Babel. Di dalam Kejadian pasal 11, kita membaca di situ ada Menara Babel. Manusia dari segala bangsa pada saat itu berkumpul bersama-sama, mendirikan satu menara ke langit. Dan mereka berkata, supaya kita menjadi satu. Tujuannya kan bagus ya, supaya menjadi satu. Tapi mereka mengandalkan kekuatan sendiri dan untuk kemuliaan diri sendiri. Sebab itu dikatakan Tuhan memandang dari langit dan dia berkata, wah ini payah ini manusia nih. Lalu Tuhan bertindak. Kalau Tuhan bertindak gampang saja. Tidak perlu Menara Babel itu diruntuhkan, tidak perlu. Sama Tuhan dikasih saja bahasa yang lain. Satu dengan yang lain tidak ngerti. Yang atas mulai membangun karena tidak kompak, akhirnya bercerai-berai. Kacau balau. Babel itu artinya kacau balau. Gampang. Tuhan kacaukan bahasa mereka. Akhirnya mereka berpencar ke seluruh bangsa. Tetapi lewat Pantekosta, sekarang Tuhan mempersatukan kembali orang percaya. Saat itu cuma 120 orang. Tapi kemudian berkembang. Dan sekarang seluruh dunia. Orang percaya dia punya satu tanda yaitu berbahasa.
dengan bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Ini bahasa persatuan, bahasa sorgawi. Sebab itu saudara harus rindu untuk dibaptis Roh Kudus dan berbicara dengan bahasa roh. Bahasa komunikasi ini paling penting, saudara. Saudara, satu kali umat Tuhan akan dikumpulkan. Dan bahasa yang mempersatukan inilah. Saudara, bahasa roh adalah kebalikan dari menara Babel. Kalau orang pada saat itu dia memuliakan diri sendiri. Tetapi bahasa roh ini memuliakan Allah, saudara. Mari kita baca Kisah 10 ayat 46. Bahasa roh ini memuliakan Allah. Sebab itu lewat bahasa roh kita dipersatukan di dalam pujian dan penyembahan. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ini peristiwa di rumah Kornelius, saudara. Orang non-Yahudi yang mendengar Injil. Injil belum selesai diberitakan, Roh Kudus sudah bekerja penuh dengan Roh Kudus, saudara. Dan mereka mulai berbahasa roh dan memuliakan Allah, saudara-saudara. Betapa luar biasa hadirat Tuhan. Saudara, buka hati, saudara terima Roh Kudus ini, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi itulah yang pertama, bahasa roh mempersatukan. Yang kedua, saudara, bahasa roh memberikan kelegaan atau perhentian atau peristirahatan. Mari kita baca di dalam Yesaya 28 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini, Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan atau tidak mau menerima. Sayang bukan kalau anak Tuhan tidak bisa menerima karunia ini. Karena bahasa roh itu saudara-saudara memberikan rest, memberikan refreshing, kesegaran. Melewati bahasa roh ini saudara merasakan disegarkan kembali. Segala beban terlepas. Mazmur berkata segala pikulan, segala beban terlepas. Jadi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lewat bahasa roh ini. Saudara datang dengan segala beban. Saudara menyembah Tuhan. Roh Kudus bekerja memenuhi saudara. Saudara berbahasa roh. Saudara akan terima satu kelegaan dari Tuhan. Beban-bebanmu terlepas. Engkau akan disegarkan kembali. Mengapa demikian, saudara? Karena kita harus tahu bahwa bahasa roh itu bukan sekedar bunyi. Memang kita tidak mengerti. Yang kita dengar hanya sekedar bunyi. Tapi itu sebenarnya adalah suatu doa yang dinaikkan oleh roh kita kepada Tuhan yang roh adanya. Jadi itu satu doa, saudara. Hanya kita tidak mengerti saja. Jadi saudara-saudara, ada saat-saat tertentu di mana kita sudah tidak bisa lagi berdoa dengan kata-kata. Kata-kata kita terbatas. Kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata manusia. Tapi Roh Kudus mengambil alih dan dia berkata-kata dengan bahasa roh. Ada doa yang dinaikkan kepada Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, ada sesuatu kelegaan. Doa dinaikkan. Coba saya ajak kita membaca 2 ayat supaya lebih jelas. Yang pertama kita baca di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dia tidak ngerti. Ada bahasa roh yang bisa dimengerti. Itu khusus memang. Seperti di dalam Kisah Rasul pasal 2. Itu ada bahasa-bahasa roh diberikan kepada Allah secara khusus. Dengan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Tapi pada umumnya, saudara, bahasa roh itu tidak bisa dimengerti. Karena ini adalah bahasa rahasia. Masih di 1 Korintus 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Saudara, apa tidak rindu pengalaman ini, saudara? Roh saudara yang berdoa kepada Allah. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani manusia, dia tahu hati nurani kita, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini pengalaman yang luar biasa. Anda harus miliki ini, saudara. Harus miliki. Ini satu fasilitas yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan sampai Anda tidak mengalami ini. Bagaimana Roh itu membawa roh kita berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan sesuatu yang rahasia berbicara kepada Allah. Dan kita menerima kelegaan, menerima peristirahatan, disegarkan kembali, saudara. Sebab itu Paulus pernah menulis demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Saya percaya ini ada hubungannya dengan bahasa roh. Beban yang berat sekalipun, saudara. Lewat kita bersekutu, berdoa, dipenuhkan Roh Kudus, berbahasa roh. Beban itu pun seperti kita lontarkan kepada Allah dan kita menerima kelegaan kembali. Ayo saudara-saudara, kejar terus sampai saudara mendapatkan ini. Menerima, karena ini janji Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, bahasa roh menguduskan. Kita baca itu di dalam Yesaya pasal 6 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Ini satu nubuatan ya. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini pengalaman Yesaya, saudara. Jadi bagaimana Yesaya itu disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Dalam satu penglihatan, serafim membawa bara api lalu dinyoskan ya kepada mulutnya Yesaya. Disteril mulutnya Yesaya. Ini penting, bahasa roh itu mensteril mulut kita. Yang paling banyak dosanya ini kan mulut kita, saudara-saudara. Ya bersungut-sungut, ya memaki-maki, ya mengutuki, ya menipu. Sekarang ini begitu mudah orang itu melontarkan yang tidak benar. Kata-kata yang tidak benar, kata-kata tipuan. Begitu mudah, seolah-olah udah terbiasa. Ini bahaya. Ingat dosa pertama yang dihukum oleh Tuhan, Ananias dan Safira karena ngomong gak benar. Tapi sekarang ini begitu umum bukan? Bukan cuma orang dunia, anak Tuhan pun gampang ngomong gak benar itu rasanya kayak gak kerasa apa-apa. Hati-hati saudara. Lalu apalagi banyak memfitnah, menyebarkan berita yang gak benar dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara kita perlu Roh Kudus menguduskan kita. Bibir kita dijamah oleh bara api daripada Tuhan. Tuhan ingin memiliki umat yang bibirnya bersih. Itu tidak berubah dari dahulu sampai akhir zaman. Saudara bisa baca di dalam Wahyu 14. Gereja yang sempurna itu gereja yang tidak punya tipu daya dalam mulutnya. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Saudara, dari bibir kita ini disentuh oleh Roh Kudus, dikuduskan. Nah, untuk apa kita dikuduskan? Untuk apa? Coba kita sekarang baca satu nubuatan di dalam Sefanya pasal 3 ayat 8. Saudara perhatikan nubuatan Alkitab ini. Oleh karena itu tunggulah aku, nantikan aku. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, titik. Ini satu nubuatan saudara. Dalam bahasa Inggris dipakai kata sampai aku bangkit sebagai kesaksian. Tunggu sampai kapan? Sampai aku bangkit sebagai satu kesaksian. Ini tidak lain berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus bukan? Menjadi saksi. Menjadi satu kesaksian bahwa dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah oleh kebangkitannya dari kematian. Ayat yang ke-9 lompat. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih,
supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Untuk apa bahasa roh ini diberikan? Untuk apa? Menguduskan kita, mensteril mulut kita, supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan bahu-membahu. Artinya itu supaya kita bisa melayani Tuhan, saudara-saudara. Dalam bahasa Inggris dipakai kata serve him, shoulder to shoulder. Saya senang sekali melayani Tuhan dengan bahu-membahu. Inilah tujuan daripada bahasa roh itu, saudara. Satu roh, satu tujuan melayani aku, kata Tuhan. Tuhan saudara-saudara memberikan bahasa roh ini bukan hanya untuk kita nikmati, bukan hanya untuk kesenangan sendiri, bukan. Tetapi untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Dengan bahu-membahu. Pekerjaan Tuhan ini tidak bisa dipikul oleh 1-2 orang. Kita harus bahu-membahu. Seperti imam-imam yang memikul tabut perjanjian, saudara. Harus bahu-membahu. Semua berikan bahu saudara untuk memikul pekerjaan Tuhan ini. Untuk melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, bahasa roh diberikan salah satunya adalah supaya kita boleh bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan mau kita semua menjadi saksi, saudara-saudara. Jangan berpangku tangan, jangan diam, layani Tuhan. Berikan bahu saudara untuk melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan. Bahu-membahu melayani Tuhan. Menjadi saksi bagi Tuhan sampai ke ujung dunia. Ayo kita tidak mau ketinggalan. Kita mau beritakan Injil, kita mau menjadi saksi Tuhan. Di mana saja Tuhan ingin supaya kita melayani Tuhan dengan bahu-membahu. Tuhan ingin supaya kita bersama-sama bersemangat kembali. Saya tutup dengan satu ayat Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, lebih gamblang. Bekerjalah dengan rajin. Bekerja melayani Tuhan. Bekerja juga dalam segala perkara. Bekerja dengan rajin. Jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Saya yakin dan percaya saudara sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Apapun juga Tuhan sudah menjawab segala kebutuhan saudara. Tuhan sudah memberikan urapan yang baru. Ayo, pakai semua itu untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati.